Ketegangan di wilayah Pegunungan Intan Jaya kembali meningkat tajam setelah kelompok OPM melancarkan penyerangan mendadak terhadap rombongan Kapolda Papua sehari sebelumnya. Insiden tersebut dianggap sebagai salah satu serangan paling agresif dalam beberapa bulan terakhir, memperlihatkan kemampuan OPM memanfaatkan medan pegunungan yang sulit dijangkau. Aksi itu langsung memicu respons keras dari aparat keamanan Indonesia yang menilai ancaman terhadap pejabat tinggi kepolisian sebagai eskalasi serius dan tidak bisa dibiarkan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat segera menginstruksikan TNI dan Polri untuk menyiapkan operasi ofensif terintegrasi yang jauh lebih komprehensif dibandingkan operasi-operasi sebelumnya. Instruksi ini menempatkan kelompok OPM Topo yang dipimpin Markus Kogoya sebagai target prioritas, mengingat kelompok tersebut diduga menjadi aktor utama serangan terhadap Kapolda. Pemerintah menekankan bahwa operasi harus mampu mengembalikan stabilitas keamanan di kawasan Transnabire Intan Jaya yang selama ini sering diguncang aksi bersenjata. Laporan intelijen memperkuat urgensi operasi setelah ditemukan bukti bahwa Markus Kogoya secara terbuka menantang TNI Polri untuk melakukan perang terbuka. Pernyataan itu disebarluaskan melalui jaringan komunikasi OPM dan dianggap sebagai provokasi langsung yang berpotensi memicu konflik berskala lebih besar. Dengan semakin meningkatnya retorika konfrontatif, situasi keamanan di Transnabire Intan Jaya pun dinilai mencapai level kritis dan membutuhkan tindakan cepat. Menanggapi ancaman tersebut, TNI dan Polri melakukan mobilisasi pasukan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Satuan khusus, unit mekanis, tim mobil darat, hingga penembak runduk berpengalaman disiapkan untuk menghadapi skenario pertempuran berat di medan hutan. Penguatan logistik dan komunikasi tugas juga dilakukan untuk memastikan setiap unsur dapat bergerak serempak dalam operasi terintegrasi yang sifatnya ofensif penuh. Salah satu elemen penting dalam mobilisasi ini adalah pengerahan 5 unit rantis baja milik TNI dan Brimob. Kendaraan tempur tersebut digerakkan melalui jalur darat yang sempit dan terjal, melintasi lembah, serta hutan lebat yang mengurung kawasan Topo. Keberhasilan membawa rantis hingga dekat zona operasi menjadi penanda keseriusan aparat dalam menekan kekuatan OPM yang selama ini memanfaatkan geografi ekstrem untuk bertahan. Menurut sumber kemiliteran, penggunaan rantis baja di operasi ini adalah langkah strategis untuk mematahkan barikade OPM yang sudah berbulan-bulan dibangun di jalur masuk menuju markas mereka. Barikade tersebut selama ini menjadi hambatan utama bagi operasi darat skala besar. Dengan mobilitas dan lapisan pelindung kuat, rantis diharapkan mampu menjadi penembus utama sekaligus pelindung bagi pasukan yang bergerak di belakangnya. Operasi besar ini dimulai pada dini hari ketika pasukan gabungan TNI Polri memasuki radius 2 km dari lokasi persembunyian Markus Kogoya. Pemilihan waktu sebelum fajar dimaksudkan untuk memberi keunggulan visual sekaligus meminimalkan kemampuan OPM mendeteksi pergerakan pasukan. Kondisi yang masih gelap membuat operasi berlangsung secara senyap namun terkoordinasi. Tim sniper dari TNI dan Brimob yang telah menempati posisi di elevasi tinggi menjadi unsur pertama yang bekerja. Dari titik tersebut, mereka memiliki pandangan luas ke arah barikade dan pos-pos jaga OPM. Tugas utama mereka adalah memutus komunikasi dan melumpuhkan penjaga perimeter OPM agar pasukan mekanis dapat bergerak tanpa hambatan awal. Serangan presisi yang dilancarkan sniper segera membuahkan hasil ketika beberapa anggota OPM di pos pantau terluar berhasil dilumpuhkan dalam hitungan detik. Hilangnya penjaga awal membuat barikade OPM terbuka dan menciptakan celah yang dapat dimasuki pasukan gabungan. Kejutan ini menjadi keuntungan taktis penting sebelum serangan besar dimulai. Melihat momentum tersebut, rantis baja TNI mulai bergerak maju secara bertahap sambil memberikan tembakan peringatan ke arah area persembunyian musuh. Suara mesin berat
dan moncong senjata otomatis pada Rantis memberikan tekanan psikologis yang kuat terhadap kelompok separatis. Pergerakan kendaraan dilakukan hati-hati mengingat adanya kemungkinan ranjau dan jebakan buatan OPM. Barikade kayu besar, tumpukan batu, serta parit yang digali. OPM untuk menahan laju kendaraan ternyata tidak mampu menghadapi tekanan Rantis baja yang terus merangsek. Dalam beberapa menit, struktur barikade mulai runtuh, membuka jalan bagi pasukan lain untuk menerobos. Keruntuhan barikade ini menandai dimulainya pergeseran dominasi lapangan ke pihak TNI Polri. Di tengah manuver tersebut, sebuah ledakan kecil terdengar ketika salah satu Rantis melindas ranjau rakitan yang ditanam OPM. Meski demikian, ledakan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada bagian samping kendaraan dan tidak menghambat laju operasi. Awak Rantis tetap melanjutkan pergerakan setelah memastikan tidak ada kerusakan fatal pada sistem kendali. Kontak tembak mulai terjadi ketika pasukan gabungan memasuki area inti pertahanan OPM. Kelompok separatis membalas dengan senjata laras panjang meski persediaan amunisi mereka tampak terbatas. Suara tembakan saling bersahutan di antara pepohonan, menandakan dimulainya pertempuran intens di area yang selama ini menjadi pusat aktivitas OPM Topo. Dalam situasi tersebut, tim sniper kembali mengambil peran krusial dengan menargetkan penembak jitu OPM yang bersembunyi di belakang batu besar dan pepohonan raksasa. Dengan optik modern dan posisi elevasi yang menguntungkan, mereka mampu menetralisir ancaman musuh tanpa harus mendekatkan pasukan ke area berisiko tinggi. Tindakan ini mengurangi signifikan tekanan terhadap pasukan mekanis di garis depan. Keunggulan sudut tembak, teknologi optik, dan disiplin tembakan membuat posisi OPM semakin terkuak satu persatu. Setiap titik persembunyian yang terdeteksi segera dijadikan target hingga garis pertahanan mereka mulai runtuh dengan cepat. Dalam waktu singkat, struktur pertahanan OPM tampak melemah, mempercepat kehancuran organisasi tempur mereka di sektor tersebut. Ketika pasukan mekanis mulai mendekati pusat markas OPM, Rantis Brimob langsung meningkatkan intensitas tembakan supresif ke arah struktur pertahanan musuh. Hujan peluru itu memaksa anggota OPM mundur dari posisi tembak mereka dan mencari perlindungan yang semakin terbatas, membuka jalan bagi pasukan darat untuk masuk lebih dalam ke area inti. Gubuk-gubuk kayu yang selama ini menjadi markas komando OPM mulai hancur ketika pasukan gabungan mengarahkan tembakan bertubi-tubi ke titik-titik strategis. Bangunan yang dibangun seadanya itu tidak mampu menahan tekanan tembakan berat, membuat beberapa bagian markas runtuh hanya dalam hitungan menit. Kondisi semakin kacau ketika percikan peluru mengenai drum bahan bakar yang disimpan OPM di antara pepohonan. Ledakan kecil disusul kobaran api muncul di beberapa titik, mempercepat kehancuran markas dan memaksa anggota OPM terpencar tanpa koordinasi yang jelas. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa anggota OPM mencoba melakukan manuver melingkar melalui jalur hutan untuk menyerang flank pasukan gabungan. Namun, pergerakan mereka terdeteksi oleh tim sniper yang telah menguasai medan tinggi. Serangkaian tembakan presisi menggagalkan upaya tersebut sebelum mereka sempat mendekat. Laporan lapangan dari Komandan Operasi menyebutkan bahwa seluruh upaya OPM mempertahankan markas mereka runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam sejak serangan dimulai. Pertahanan yang tadinya diandalkan berubah menjadi titik lemah setelah tekanan bertubi-tubi dari Rantis dan sniper. Memasuki fase terakhir, TNI Polri mempercepat penetrasi menuju titik pusat yang diduga menjadi lokasi Markus Kogoya mengendalikan operasinya. Pasukan khusus bergerak dalam formasi kecil untuk mengamankan jalur masuk, memastikan tidak ada celah bagi OPM untuk melakukan serangan balasan. Pertempuran jarak dekat kemudian pecah di area itu, memaksa pasukan gabungan melakukan teknik serbu cepat untuk menguasai ruangan kecil dan terowongan darurat yang dibangun kelompok separatis. Kontak tembak berlangsung intens, namun singkat karena keunggulan perlengkapan dan koordinasi pasukan gabungan.
Dalam pertempuran inilah, Markus Kogoya dilaporkan tewas setelah terlibat baku tembak jarak dekat dengan satuan khusus TNI Polri. Identifikasi langsung dilakukan di tempat, memastikan bahwa figur sentral dalam rangkaian aksi kekerasan tersebut telah berhasil dilumpuhkan. Kematian Markus Kogoya menjadi pukulan besar bagi struktur komando OPM Topo, mengingat dialah sosok yang selama ini mengatur taktik, perekrutan, dan serangkaian serangan di kawasan pegunungan Papua. Hilangnya pemimpin itu diprediksi akan melemahkan kemampuan kelompok dalam mengorganisir aksi bersenjata. Selain Kogoya, sedikitnya 20 anggota OPM ditemukan tewas di lokasi. Sebagian besar tergeletak di sekitar barikade yang telah dihancurkan Rantis. Banyak dari mereka gugur saat mencoba mempertahankan posisi terakhir di sekitar markas inti. Setelah baku tembak mereda, tim evakuasi TNI Polri segera mengamankan area untuk memastikan tidak ada ancaman tambahan, seperti ranjau rakitan atau jebakan lain yang ditinggalkan. Proses pembersihan berlangsung hati-hati, mengingat medan hutan yang menyulitkan deteksi benda berbahaya. Sisa-sisa markas OPM tampak porak-poranda setelah serangan, dengan gubuk-gubuk terbakar, peralatan komunikasi hancur, dan amunisi berserakan. Pemandangan itu menunjukkan betapa besar kehancuran yang ditimbulkan oleh operasi gabungan tersebut. Otoritas keamanan menyebut operasi ini sebagai keberhasilan strategis yang mampu menghilangkan salah satu ancaman terbesar di jalur Trans-Nabire. Wilayah yang selama ini dikenal rawan kini memasuki tahap pemulihan keamanan pasca operasi. Pemerintah daerah Intan Jaya menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri atas langkah cepat dalam merespons ancaman dan memulihkan stabilitas. Mereka berharap kegiatan ekonomi dan mobilitas warga dapat kembali berlangsung normal setelah lama terganggu. Hingga berita ini diterbitkan, pasukan gabungan masih melakukan penyisiran lanjutan di sektor-sektor hutan untuk memastikan tidak ada sel OPM yang tersisa. Operasi pembersihan diperkirakan akan berlanjut beberapa hari ke depan hingga seluruh area dinyatakan aman.